Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Dua Sisi, dan selamat datang buat yang baru gabung di channel Antara Dua Sisi, tempat di mana kisah-kisah misteri, cerita horor nyata dan kejadian tak masuk akal disampaikan dengan penuh ketegangan dan nuansa mencekam. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan sekedar untuk menakuti, tapi juga mengajak kita merenung bahwa di dunia ini ada dua sisi yang berjalan berdampingan, nyata dan tak kasat mata. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding dan memacu adrenalin. Bagaimanakah ceritanya? Langsung aja kita masuk ceritanya. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya. Sarti sudah bangun sebelum matahari muncul. Suara ayam jantan terdengar samar dari kejauhan, bercampur dengan angin dingin yang masuk melalui celah dinding rumah papan mereka. Rumah kecil itu berdiri di pinggir desa. Catnya sudah mengelupas, lantainya masih tanah, dan atapnya sering bocor jika hujan turun. Sarti menyalakan kompor minyak dengan hati-hati. Api kecil menyala, menerangi wajahnya yang terlihat lelah. Di panci kecil, ia memasak nasi dan menyiapkan lauk sederhana, hanya tempe goreng dan sambal. Itu pun dibuat seadanya, karena persediaan di dapur hampir habis. Tak lama kemudian, Darno keluar dari kamar. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai memutih, matanya cekung karena sering kurang tidur. Ia duduk di bangku kayu, menghela napas panjang. "Dagangan hari ini semoga ada yang beli, Ti," ucap Darno pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sarti hanya mengangguk. Ia tak berani menjawab, karena ia sendiri sudah lelah berharap. Setiap hari mereka berjualan di pasar, namun hampir selalu pulang dengan tangan kosong. Kadang ada 1-2 pembeli, tapi uangnya tak cukup untuk menutup modal. Setelah sarapan sederhana, mereka mulai mengemasi dagangan. Sarti menjual sayur mayur dan bumbu dapur, sementara Darno membantu mengangkut keranjang ke gerobak tua mereka. Roda gerobak itu sering berbunyi nyaring saat ditarik, menandakan usianya yang sudah lama. Perjalanan ke pasar ditempuh dengan berjalan kaki. Jalanan masih basah oleh embun pagi. Di kiri kanan, rumah-rumah warga mulai ramai. Beberapa tetangga menyapa, namun Sarti hanya membalas dengan senyum tipis. Sesampainya di pasar, suasana mulai ramai. Pedagang lain tampak sibuk melayani pembeli. Suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Anehnya, lapak Sarti selalu terlihat sepi. Orang-orang hanya lewat, melirik sebentar, lalu pergi ke pedagang lain. Sarti merapikan dagangannya dengan sabar. Ia menata sayur agar terlihat segar, meski sebenarnya sudah mulai layu. Darno duduk di belakang lapak, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. "Bu, cabenya berapa?" tanya seorang ibu-ibu. Sarti langsung tersenyum, hatinya sedikit berbunga. Namun setelah mendengar harga, ibu itu menggeleng dan pergi begitu saja. Senyum Sarti pun memudar. Waktu berjalan lambat, matahari semakin tinggi, namun dagangan mereka hampir tak berkurang. Sebagian sayur mulai layu, warnanya memucat. Sarti menunduk, menahan perasaan sedih. Darno menggempalkan tangannya. Dalam hatinya ada perasaan campur aduk antara marah, malu dan putus asa. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Menjelang siang, Darno menghitung uang yang ada di kaleng kecil. Jumlahnya sangat sedikit, bahkan tak cukup untuk membeli beras untuk besok. "Kita pulang saja, Ti," kata Darno akhirnya. Sarti mengangguk pelan. Mereka membereskan dagangan, lalu berjalan pulang dengan langkah berat. Di tengah jalan, hujan gerimis turun. Air hujan membasahi pakaian mereka, seolah ikut menggambarkan kesedihan yang mereka rasakan. Sesampainya di rumah, Sarti duduk diam. Ia memandang dinding kosong. Pikirannya melayang ke hutang yang belum terbayar, ke anak mereka yang sering mengeluh lapar, dan ke hari esok yang terasa semakin gelap. Malam itu, Darno duduk sendirian di teras rumah. Ia menatap langit yang gelap,
hanya diterangi bulan redup. Angin malam membawa suara-suara aneh dari kejauhan. Darno menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan mereka harus hidup seperti ini? Dan tanpa ia sadari, dari keputusasaan itulah, benih niat terlarang mulai tumbuh perlahan. Sejak malam itu, pikiran Darno tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pasar yang sepi selalu muncul. Wajah Sarti yang berusaha tersenyum padahal hatinya hancur juga terus terngiang di kepalanya. Ia merasa dadanya sesak, seolah beban hidup menekan dari segala arah. Keesokan harinya, Darno kembali mengantar Sarti ke pasar. Langit mendung menggantung sejak pagi. Udara terasa berat, seperti pertanda sesuatu yang tak baik. Mereka membuka lapak seperti biasa, namun keadaan tak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Dagangan tetap sepi dan pembeli lebih memilih lapak lain. Darno akhirnya meninggalkan Sarti sebentar untuk membeli kopi di warung pasar. Di sana, beberapa pedagang laki-laki duduk berkumpul. Wajah mereka tampak lebih makmur, pakaian mereka rapi, dan uang di tangan mereka terlihat tak pernah habis. Darno duduk di pojok, mendengarkan obrolan mereka tanpa sengaja. "Dulu aku juga susah," ujar seorang pedagang tua dengan suara pelan. "Tapi sejak kenal orang pintar itu, hidup langsung berubah." Pedagang lain tertawa kecil. "Yang penting kuat mental, kalau nggak kuat, jangan coba-coba." Darno mengernyit. Kata-kata itu membuat telinganya terasa panas. Ia mendekatkan diri sedikit, pura-pura sibuk mengaduk kopi. "Orang pintar apaan sih?" tanya seorang pedagang muda. Pedagang tua itu menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Lalu ia berbisik, "Pesugihan, babi ngepet." Jantung Darno berdegup kencang. Ia menelan ludah. Kata itu terdengar asing sekaligus menakutkan, namun juga menggoda. Ia pernah mendengar cerita serupa, tapi selalu menganggapnya hanya mitos. "Jangan keras-keras," lanjut pedagang tua itu. "Ini bukan buat sembarang orang." Darno tak berani ikut bicara, namun sejak saat itu pikirannya dipenuhi rasa penasaran. Saat kembali ke lapak, ia melihat Sarti duduk termenung. Dagangan masih utuh, tak ada yang berkurang. Siang itu, hujan turun deras, pasar menjadi becek dan bau tanah basah menyengat. Beberapa pedagang memilih pulang lebih awal. Darno membantu Sarti menutup dagangan dengan terpal. Dalam perjalanan pulang, Darno terus diam. Sarti merasa ada yang berbeda dari suaminya. "Kamu kenapa, Noh?" tanya Sarti pelan. Darno ragu menjawab. Ia tak ingin membuat Sarti takut. Namun sesampainya di rumah dan setelah anak mereka tertidur, Darno akhirnya membuka pembicaraan. "Ti, kamu pernah dengar soal orang yang bisa cepat kaya?" tanyanya hati-hati. Sarti menoleh. "Maksudmu gimana?" Darno menghela napas. "Tadi di pasar, aku dengar cerita. Katanya ada cara yang gak biasa." Wajah Sarti langsung berubah tegang. "Kamu jangan macem-macem, Noh. Kita orang susah, tapi jangan cari jalan yang aneh-aneh." Darno terdiam. Ia tahu Sarti takut. Ia pun sebenarnya takut. Namun bayangan hutang dan masa depan anak mereka lebih menakutkan baginya. Malam itu, Darno tak bisa tidur. Ia mendengar suara tikus berlarian di atap, disusul suara angin yang menderu. Di tengah keheningan, ia seperti mendengar bisikan samar di telinganya. "Kalau mau kaya, ada jalannya." Darno terbangun dengan keringat dingin. Ia duduk di ranjang, napasnya memburu. Ia menoleh ke arah Sarti yang terlelap. Wajahnya tampak damai, tak tahu apa yang sedang bergolak di hati suaminya. Sejak malam itu, Darno mulai sering melamun. Di pasar, di rumah, bahkan saat makan. Bisikan itu terus terngiang seolah memanggilnya untuk mengambil jalan pintas. Dan tanpa ia sadari, keputusasaan telah membuka pintu bagi sesuatu yang seharusnya tak pernah ia dengar. Sejak percakapan malam itu, suasana rumah Sarti dan Darno terasa berbeda. Tak ada lagi obrolan ringan seperti dulu. Makan bersama pun sering diisi dengan diam. Sarti bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan Darno,
meski suaminya berusaha terlihat biasa saja. Hari demi hari berlalu, keadaan ekonomi mereka semakin memburuk. Uang simpanan benar-benar habis. Untuk makan saja, Sarti harus berutang pada warung tetangga. Setiap kali ia mencatat utang di buku kecil, hatinya terasa perih. Suatu sore, anak mereka jatuh sakit. Badannya panas tinggi dan terus menangis. Sarti panik. Ia mengompres dengan air hangat, namun panasnya tak juga turun. Darno mondar-mandir di dalam rumah, wajahnya pucat. "Kita harus bawa ke bidan," kata Sarti dengan suara gemetar. Darno terdiam. Ia membuka kaleng uang, mengaduk-aduk isinya. Hanya ada beberapa lembar uang lusuh, jauh dari cukup. "Kita nggak punya uang, Ti," ucap Darno lirih. Air mata Sarti jatuh. Ia memeluk anak mereka erat-erat. Di saat itulah perasaan takut dan putus asa menyatu menjadi satu. Malam itu hujan turun deras disertai petir. Anak mereka akhirnya tertidur karena kelelahan. Sarti duduk di sudut rumah, matanya sembab karena menangis. Darno duduk di depannya, menatap lantai tanah. Kalau ada cara biar hidup kita berubah, Darno membuka suara dengan ragu. Sarti menatapnya tajam. "Kamu mau ngomong soal itu lagi?" Darno mengangguk pelan. "Aku tahu ini salah, tapi aku sudah nggak tahan lihat kamu dan anak kita menderita." Sarti menunduk, hatinya berontak. Ia ingat pesan orang tuanya tentang hidup yang harus dijalani dengan jujur. Namun di sisi lain, ia juga melihat kenyataan pahit di depan mata. "Apa kamu nggak takut dosa?" tanya Sarti dengan suara lirih. "Takut," jawab Darno jujur. "Tapi aku lebih takut kehilangan kalian." Ucapan itu membuat Sarti terdiam lama. Di luar, suara hujan semakin kencang, seolah ikut menekan batin mereka. Keesokan harinya, Sarti pergi ke pasar sendirian. Darno memilih tinggal di rumah menjaga anak. Di pasar, Sarti mendengar bisik-bisik dari beberapa pedagang. "Si Anu sekarang kaya mendadak." "Iya, katanya dulu susah banget." "Entah pakai cara apa." Sarti pura-pura tak mendengar, namun kata-kata itu menancap di pikirannya. Sepulang dari pasar, ia melihat Darno duduk termenung di teras. Tanpa banyak kata, Sarti duduk di sampingnya. "Kalau memang itu jalan satu-satunya," ucap Sarti pelan, hampir tak terdengar. "Kita harus tahu resikonya." Darno ternoleh kaget, matanya membesar. "Kamu setuju?" Sarti menahan air mata. "Aku bukan setuju. Aku cuma capek hidup seperti ini." Kata-kata itu menjadi jawaban yang tak pernah Darno bayangkan. Sejak saat itu, niat terlarang yang awalnya hanya ada di pikiran Darno, kini tumbuh di antara mereka berdua. Malam itu, mereka sepakat mencari tahu lebih jauh. Bukan karena keberanian, tapi karena keputusasaan. Dan tanpa mereka sadari, satu langkah kecil telah membawa mereka semakin jauh ke dalam kegelapan. Keputusan itu membuat hari-hari Sarti dan Darno terasa semakin berat. Bukan hanya karena kemiskinan, tapi juga karena rasa takut yang terus menghantui. Mereka sepakat untuk tidak menceritakan rencana ini kepada siapapun. Semua harus disimpan rapat-rapat, bahkan dari tetangga terdekat. Beberapa hari kemudian, Darno mulai mencari informasi secara diam-diam. Ia sengaja datang ke pasar lebih pagi dan pulang lebih sore, berharap bisa mendengar cerita dari orang-orang yang dianggap tahu jalan. Ia tak berani bertanya terang-terangan, hanya mendengar dan mencatat dalam hati. Suatu siang, Darno bertemu kembali dengan pedagang tua yang dulu sempat menyebut soal pesugihan. Wajah pedagang itu tampak serius saat Darno mendekat. "Kamu kenapa, No? Kelihatannya kepikiran terus," kata pedagang itu. Darno ragu sejenak, lalu memberanikan diri. "Kalau orang pintar itu masih bisa ditemui." Pedagang tua itu menatap Darno lama, seolah menilai isi hatinya. Lalu ia menghela nafas. "Kalau kamu cuma penasaran, lebih baik pulang," katanya. "Tapi kalau kamu sudah siap menanggung akibatnya, aku bisa tunjukkan jalannya." Jantung Darno berdegup kencang. Ia mengangguk pelan. Malam itu, Darno menceritakan semuanya pada Sarti. Wajah Sarti langsung pucat, namun ia tak lagi mundur.
Mereka sepakat berangkat bersama keesokan malam agar keputusan itu benar-benar ditanggung berdua. Perjalanan menuju tempat dukun dilakukan setelah Isya. Mereka berjalan melewati jalan setapak di pinggir sawah, diterangi cahaya bulan yang redup. Angin malam terasa dingin, membawa bau lumpur dan rumput basah. Tak ada suara selain langkah kaki dan detak jantung mereka sendiri. Rumah dukun itu berada di ujung desa terpencil, hampir tak terlihat dari jalan utama. Bangunannya tua, dikelilingi pohon bambu dan semak lebat. Lampu minyak di teras menyala temaram, menciptakan bayangan aneh di dinding. Saat mereka mengetuk pintu, pintu itu terbuka perlahan. Seorang pria tua muncul. Rambutnya panjang memutih, matanya tajam namun kosong. Ia seperti sudah tahu kedatangan mereka. "Masuk," ucapnya singkat. Di dalam rumah, bau kemenyan menyengat. Di sudut ruangan terdapat sesajen, tulang belulang kecil, dan kain hitam yang digantung di dinding. Sarti merinding, tangannya gemetar memegang lengan Darno. "Apa yang kalian cari?" tanya dukun itu tanpa basa-basi. Darno menelan ludah. "Kami ingin hidup berubah." Dukun itu tersenyum tipis. Banyak yang ingin begitu, tapi tidak semua sanggup membayar harganya. Ia lalu menjelaskan tentang pesugihan babi ngepet, tentang perjanjian dengan makhluk gaib, tentang Darno yang harus berubah wujud, dan tentang Sarti yang harus menjadi penjaga ritual. Tak boleh tidur, tak boleh lengah. Kalau satu saja syarat dilanggar, akibatnya bukan cuma uang yang hilang, nyawa juga bisa. Sarti menutup mulutnya, menahan tangis. Darno mengepalkan tangan. Ketakutan bercampur dengan harapan. "Kalian masih mau?" tanya dukun itu. Hening beberapa saat, lalu Darno mengangguk. Sarti pun ikut mengangguk, meski air mata mengalir di pipinya. Dukun itu berdiri, mengambil sebuah lilin hitam dan kantong kain kecil. "Kalau begitu, bersiaplah, karena setelah ini, hidup kalian tak akan pernah sama lagi." Malam yang ditentukan akhirnya tiba. Sejak sore hari, perasaan Sarti tak menentu. Dadanya terasa sesak, seolah ada batu besar yang menekan dari dalam. Sejak bangun tidur, ia sudah diliputi rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Setiap suara kecil membuatnya terkejut. Darno juga terlihat lebih banyak diam. Ia duduk di sudut rumah, menatap kosong ke depan. Sesekali ia menarik napas panjang, seperti orang yang sedang menyiapkan diri untuk sesuatu yang sangat berat. Menjelang malam, mereka menyiapkan semua yang diminta oleh dukun. Lilin hitam, kemenyan, kain kafan kecil, dan sebuah wadah berisi air yang sudah didoakan. Semua benda itu diletakkan di dalam kamar yang telah dikosongkan. Anak mereka dititipkan sementara ke rumah tetangga, dengan alasan Darno dan Sarti harus pergi sebentar. Saat jam menunjukkan tengah malam, dukun itu datang. Entah dari mana, tiba-tiba ia sudah berdiri di depan rumah mereka. Sarti terkejut, karena tak mendengar suara langkah sama sekali. "Sudah siap?" tanya dukun itu singkat. Darno mengangguk pelan. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ritual dimulai di dalam kamar. Lampu dimatikan, hanya cahaya lilin hitam yang menerangi ruangan. Asap kemenyan memenuhi udara, membuat Sarti sedikit pusing. Bau anyir mulai terasa, meski tak jelas berasal dari mana. Dukun itu mulai membaca mantra dengan suara pelan namun tegas. Bahasa yang ia gunakan tak sepenuhnya bisa dipahami. Terdengar asing dan membuat bulu kuduk meremang. Darno diminta duduk di tengah ruangan tanpa pakaian. Tubuhnya mulai gemetar. Nafasnya tersengal, matanya terpejam rapat. Sarti duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, menahan tangis yang hampir pecah. Tak lama kemudian, Darno menjerit. Suaranya berubah parau, seperti bukan suara manusia. Tubuhnya kejang-kejang, tulang-tulangnya berbunyi aneh. Sarti menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir deras. Kulit Darno perlahan terlihat menghitam. Bulu kasar mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Hidungnya memanjang, rahangnya menonjol. Dalam hitungan menit, sosok Darno berubah menjadi seekor babi besar dengan mata merah menyala.
Sarti hampir pingsan melihatnya. "Ingat," bentak dukun itu, "kamu harus menjaga lilin ini sampai padam sendiri. Jangan tidur, jangan keluar rumah. Kalau gagal, suamimu tidak akan bisa kembali." Sarti mengangguk cepat, meski tubuhnya gemetar hebat. Pintu rumah dibuka. Babi ngepet itu berlari keluar, meninggalkan jejak kaki berlumpur dan bau menyengat. Malam terasa semakin sunyi. Hanya suara angin dan detak jantung Sarti yang terdengar jelas. Waktu berjalan sangat lambat. Lilin hitam terus menyala. Apinya bergoyang-goyang seolah hidup. Mata Sarti terasa berat, namun ia memaksa diri tetap terjaga. Setiap kali matanya hampir terpejam, ia teringat wajah Darno dan ancaman dukun. Tiba-tiba, terdengar suara berisik di atap, seperti langkah kaki dan suara cakaran. Sarti menahan napas. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari luar, menunggu ia lengah. Beberapa jam kemudian, pintu rumah terbuka dengan keras. Sosok babi itu masuk kembali. Tubuhnya berlumuran lumpur dan darah entah dari mana. Ia berguling-guling di lantai, mengerang kesakitan. Dukun kembali membaca mantra. Perlahan, tubuh babi itu berubah kembali menjadi Darno. Ia tergeletak lemas di lantai. Tubuhnya penuh keringat dan bau busuk. Ritual selesai. Dukun itu menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Mulai malam ini, perjanjian sudah berlaku. Jangan serakah, jangan lalai. Kalau tidak, kalian tahu akibatnya. Setelah berkata demikian, dukun itu pergi begitu saja, meninggalkan Sarti dan Darno dalam keheningan yang mencekam. Sarti memeluk Darno yang masih tak sadarkan diri. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia sadar, sejak malam itu, hidup mereka telah berubah. Bukan hanya nasib, tapi juga jiwa mereka. Pagi setelah ritual itu, Sarti terbangun dengan tubuh yang masih lemas. Matanya perih karena semalaman tak tidur. Ia menoleh ke samping, Darno masih terbaring. Napasnya berat dan wajahnya pucat seperti orang sakit keras. Bau aneh masih melekat di kamar. Bau anyir bercampur kemenyan yang belum sepenuhnya hilang. Sarti membersihkan rumah pelan-pelan, mencoba menghilangkan sisa-sisa malam mengerikan itu. Hatinya masih dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Berkali-kali ia beristighfar dalam hati, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Menjelang siang, Darno akhirnya bangun. Ia duduk perlahan, memegangi kepalanya. "Badanku sakit semua, Tih," katanya lirih. "Kayak habis dipukuli." Sarti mendekat, memegang tangannya. "Yang penting kamu sudah kembali," jawabnya pelan meski di matanya tersimpan ketakutan yang belum hilang. Hari itu mereka memutuskan tetap pergi ke pasar, meski dengan hati yang masih campur aduk. Saat Sarti membuka lapak, ia merasa ada yang berbeda. Beberapa orang mulai mendekat, melihat dagangannya. "Bu, sayurnya seger ya?" kata seorang pembeli sambil memilih. Sarti terkejut. Biasanya orang hanya lewat. Hari itu, satu demi satu pembeli datang. Dalam waktu singkat, dagangan mereka mulai berkurang. Uang di tangan Sarti bertambah, lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Darno memperhatikan dari belakang lapak. Jantungnya berdegup kencang antara senang dan takut. Ini baru siang, tapi hasilnya sudah melebihi biasanya. Sore harinya saat menghitung uang, Sarti gemetar. "Noh, ini banyak banget." Darno menelan ludah. "Berarti berhasil." Sejak hari itu perubahan terjadi sangat cepat. Setiap kali mereka berjualan, pembeli selalu datang. Dagangan selalu habis, bahkan kadang sebelum siang. Mereka mulai bisa melunasi utang di warung, membeli beras, dan memberi anak mereka makanan yang layak. Namun bersamaan dengan itu, kejanggalan mulai terasa. Beberapa tetangga mulai mengeluh kehilangan uang. Ada yang bilang uang di lemari hilang, ada juga yang mengaku dompetnya tiba-tiba kosong. Bisik-bisik mulai terdengar di sekitar rumah mereka. Jangan-jangan ada tuyul atau babi ngepet. Setiap kali mendengar itu, jantung Sarti serasa berhenti. Ia menunduk, pura-pura tak mendengar. Darno pun mulai jarang keluar rumah pada malam hari. Tubuhnya sering terasa panas dingin, terutama menjelang tengah malam. Suatu malam Darno terbangun sambil mengerang. Sarti melihat suaminya berkeringat deras, matanya merah dan napasnya memburu. "Tih, aku bau," katanya panik.
Sarti mengendus. Bau anyir itu kembali muncul. Bau yang sama seperti malam ritual. Darno berlari ke kamar mandi, menyiram tubuhnya berkali-kali, namun bau itu tak sepenuhnya hilang. Di luar rumah terdengar suara anjing melolong panjang. Sarti memeluk anak mereka erat-erat. Perasaan takut kembali menyelimuti rumah itu. Malam-malam berikutnya Darno sering mengigau. Kadang ia mengeluarkan suara aneh, mirip dengusan babi. Sarti menutup mulutnya, menahan tangis agar anak mereka tak terbangun. Di tengah kekayaan yang mulai mereka rasakan, ketenangan justru menjauh. Sarti sadar uang yang datang itu membawa bayangan gelap di belakangnya. Setiap lembar uang terasa berat di tangan, seolah ada harga mahal yang harus dibayar. Dan tanpa mereka sadari, pesugihan itu mulai menagih lebih dari sekedar kesetiaan pada ritual. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Sarti dan Darno berubah drastis. Rumah mereka yang dulu sederhana mulai dipenuhi barang-barang baru. Lemari, televisi, bahkan perabot dapur yang sebelumnya hanya mereka impikan. Tetangga melihat perubahan itu dengan mata berbeda. Ada yang iri, ada yang heran, dan ada pula yang mulai curiga. Awalnya Sarti masih berhati-hati. Ia selalu mengingat pesan dukun, jangan serakah, jangan lalai. Namun melihat uang terus datang tanpa henti, rasa takut itu perlahan memudar. Kebutuhan demi kebutuhan terpenuhi, lalu berubah menjadi keinginan. Kayaknya kita bisa nambah dagangan, kata Darno suatu sore. Kalau modalnya ditambah, untungnya pasti lebih besar. Sarti ragu. Apa nggak kebanyakan? Bukannya kita disuruh jangan serakah? Darno tersenyum tipis. Kita kan cuma manfaatin kesempatan. Masa rezeki datang ditolak? Kata-kata itu membuat Sarti terdiam. Dalam hatinya masih ada rasa takut, tapi suara kenyamanan lebih keras. Mereka pun menambah modal, memperbesar dagangan, dan hasilnya memang semakin melimpah. Namun perubahan pada Darno semakin jelas. Setiap menjelang malam tertentu, wajahnya terlihat gelisah. Tubuhnya sering berkeringat dingin dan matanya memerah. Sarti mulai sering kelelahan karena harus berjaga semalaman, memastikan ritual berjalan seperti biasa. Suatu malam, setelah seharian lelah di pasar, Sarti duduk di depan lilin hitam. Matanya berat, kelopak matanya terasa panas. Ia berusaha melawan kantuk, namun tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga. Hanya sebentar, gumamnya. Aku pejamkan mata sebentar saja. Tanpa sadar, Sarti tertidur. Entah berapa lama ia terlelap, ia terbangun karena suara dentuman keras. Lilin di depannya hampir padam. Apinya tinggal kecil dan bergetar. Sarti panik, jantungnya berdegup kencang. "Noh, teriaknya sambil mengguncang tubuh Darno yang tergeletak di lantai. Darno menggeliat hebat, tubuhnya kejang, dari mulutnya keluar suara dengusan kasar. Bau anyir memenuhi ruangan, lebih menyengat dari biasanya. Sarti menangis sambil mencoba menyalakan kembali lilin yang hampir mati. Beberapa saat kemudian, Darno akhirnya tenang. Ia terbaring lemas, wajahnya pucat kebiruan. Sarti memeluknya sambil terisak, tubuhnya gemetar hebat. "Maaf, aku ketiduran," ucapnya dengan suara patah. Darno membuka mata perlahan, tatapannya kosong. "Aku hampir gak bisa balik, Ti," katanya lirih. Rasanya kayak ditarik sesuatu dari dalam. Sejak malam itu, keadaan semakin memburuk. Darno sering mengeluh sakit di dada dan punggung. Kadang ia muntah cairan hitam yang berbau busuk. Sarti mulai dihantui rasa bersalah. Di sisi lain, uang tetap datang, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Namun setiap lembar uang itu kini terasa seperti kutukan. Sarti mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Darno berubah selamanya menjadi babi dan berlari ke kegelapan tanpa bisa kembali. Ia terbangun dengan jeritan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Keserakahan kecil dan kelalaian sesaat telah membuka celah. Dan dari celah itulah, sesuatu yang gelap mulai masuk lebih dalam ke hidup mereka. Sejak malam kelalaian itu, hidup Sarti dan Darno tak pernah benar-benar tenang. Rumah yang dulu terasa hangat, kini dipenuhi suasana dingin dan mencekam.
Setiap sudut seperti menyimpan bayangan, dan setiap malam terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Darno semakin sering sakit. Pagi hari ia tampak normal, masih bisa membantu Sarti ke pasar. Namun menjelang sore, tubuhnya mulai melemah. Matanya merah, wajahnya pucat, dan napasnya berat seperti menahan rasa sakit yang tak terlihat. "Dadaku sesak, keluh Darno suatu malam. Kayak ada yang duduk di atas. Sarti mengusap punggung suaminya dengan tangan gemetar. Dalam hatinya, rasa bersalah bercampur ketakutan. Ia tahu, ini bukan sakit biasa. Teror dimulai secara perlahan. Suatu malam, saat Sarti sedang mencuci piring, ia mendengar suara dengusan dari kolong rumah. Suara itu pelan, tapi jelas, seperti suara babi yang sedang mencari makan. Sarti membeku. Piring di tangannya jatuh dan pecah. "Siapa di luar?" teriaknya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban, namun suara dengusan itu semakin jelas, diikuti suara kuku mencakar tanah. Sarti berlari masuk ke kamar, mengunci pintu dan memeluk anak mereka erat-erat. Malam berikutnya, bau busuk menyelimuti rumah. Bau bangkai yang menusuk hidung. Sarti menutup hidung, namun bau itu seakan menempel di kulit dan pakaian mereka. Darno muntah-muntah hebat hingga tubuhnya lemas tak berdaya. Dalam tidurnya, Darno sering berteriak, "Jangan bawa aku! Jangan tinggalkan aku!" Sarti hanya bisa menangis sambil memeluk suaminya. Teror juga datang dari luar. Beberapa warga desa mulai jatuh sakit secara aneh. Ada yang mendadak lumpuh. Ada yang mengalami mimpi buruk yang sama. Seekor babi hitam bermata merah berkeliaran di malam hari. Nama Sarti dan Darno mulai disebut-sebut. Sejak mereka kaya, desa jadi aneh. Jangan-jangan benar mereka pelakunya. Sarti mendengar bisikan itu di pasar. Kakinya gemetar. Ia merasa semua mata memandangnya dengan curiga. Suatu malam, Darno menghilang. Sarti terbangun dan mendapati ranjang kosong. Pintu rumah terbuka lebar. Di lantai ada jejak lumpur dan bau anyir yang sangat kuat. Tanpa pikir panjang, Sarti berlari keluar rumah, memanggil nama suaminya. "Noh! Darno!" Di kejauhan ia melihat bayangan besar berlari ke arah hutan. Bayangan itu berhenti sejenak dan menoleh. Mata merah menyala menatap Sarti sebelum menghilang dalam kegelapan. Sarti jatuh duduk di tanah. Tangisnya pecah. Ia sadar makhluk gaib itu mulai menagih janji yang telah dilanggar. Malam itu, Sarti berdoa sambil menangis, memohon ampun dan keselamatan. Namun jauh dalam hatinya, ia tahu satu hal, harga dari pesugihan itu belum lunas dibayar. Dan balasan gaib baru saja dimulai. Malam setelah Darno menghilang menjadi malam terpanjang dalam hidup Sarti. Ia duduk di lantai rumah, memeluk anaknya yang tertidur karena kelelahan menangis. Matanya sembab, tubuhnya gemetar, dan pikirannya kacau. Bau anyir masih tercium kuat, seolah Darno baru saja berada di sana. Pagi datang tanpa kelegaan. Darno tak kunjung kembali. Warga mulai berdatangan setelah mendengar kabar hilangnya Darno. Beberapa ikut mencari ke hutan, mengikuti jejak lumpur yang sempat terlihat. Namun semakin jauh masuk, jejak itu menghilang begitu saja. Hutan terasa sunyi, terlalu sunyi, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin dibuka. "Sudahlah," kata seorang warga dengan wajah tegang. "Kalau memang itu bukan manusia, kita nggak bisa apa-apa." Kata-kata itu menusuk hati Sarti. Ia tahu maksudnya. Hari demi hari berlalu, Darno dinyatakan hilang. Tak ada jasad, tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya cerita dan bisik-bisik yang semakin liar. Ada yang bilang Darno telah berubah sepenuhnya. Ada pula yang percaya ia telah dibawa ke alam lain sebagai tumbal. Sarti kini hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Uang yang dulu ia banggakan kini terasa menjijikan. Setiap kali memegangnya, tangannya gemetar. Ia teringat wajah Darno, jeritannya, dan mata merah yang menatapnya di malam terakhir. Satu persatu, uang itu ia bagikan. Ia melunasi utang warga,
menyumbang ke musola, bahkan memberi pada orang yang dulu ia kenal. Namun rasa bersalah tak juga pergi. Teror belum berhenti. Setiap malam, Sarti mendengar ketukan di pintu. Saat dibuka, tak ada siapapun. Kadang terdengar suara dengusan pelan dari luar rumah. Kadang bayangan besar melintas di jendela. Anak mereka sering menangis di tengah malam, menunjuk sudut rumah sambil berkata, "Ayah di situ." Sarti jatuh sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia sering melamun, berbicara sendiri, seolah Darno masih duduk di hadapannya. Warga mulai menjauhinya. Tak ada yang berani datang terlalu dekat. Suatu malam, saat hujan turun deras, Sarti duduk sendirian di kamar. Lilin hitam yang dulu digunakan dalam ritual entah bagaimana kembali menyala di hadapannya, meski ia yakin telah membuangnya. Api lilin itu bergoyang, dan di dinding muncul bayangan seekor babi besar. Sarti menangis terseduh-seduh. "Maafin aku, Noh. Aku salah." Bayangan itu mendekat, semakin besar hingga bau anyir memenuhi ruangan. Sarti menjerit, namun suaranya tenggelam oleh suara hujan dan angin. Pagi harinya, warga menemukan rumah Sarti terbuka. Lilin hitam sudah padam. Sarti ditemukan tak bernawa di sudut kamar. Wajahnya membeku dengan ekspresi ketakutan yang tak terbayangkan. Tak ada luka di tubuhnya, namun bau anyir itu masih tersisa. Sejak saat itu, rumah Sarti dan Darno dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Warga percaya, pada malam-malam tertentu, masih terlihat seekor babi hitam bermata merah berkeliaran di sekitar rumah itu, lalu menghilang ke arah hutan. Kisah Sarti dan Darno pun menjadi peringatan turun-temurun di desa itu, bahwa kekayaan yang datang dari jalan terlarang tak pernah benar-benar membawa kebahagiaan. Karena setiap pesugihan selalu menuntut bayaran yang paling mahal, jiwa dan penyesalan. Terima kasih buat kalian yang masih setia di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah horor terbaru dari kami. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.